Shalom aleihim. Wa alaihim shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya ingin ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab suci kita di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes pasal 17 ayat 24. Saudaraku yang terkasih, saya hari ini menyampaikan firman Tuhan di tempat ini 4 kali. Dan saya akan menggunakan tema yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu kadangkala bisa tergoncangkan karena kita tidak memiliki akar sumber yang sebenarnya. Artinya, kita memiliki akar Ibrani, tetapi pandangan dan pola pikir kita dari Yunani itu akan banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Terlalu banyak orang percaya yang pindah kepada kepercayaan yang lain karena pemahaman mereka tentang iman Kristen yang sebetulnya itu tidak tepat. Saya ambil satu contoh saja. Saya sering bertanya kepada seseorang, kapan sebetulnya Tuhan Yesua itu mati? Semua selalu menjawab bahwa Yesua mati itu hari Jumat. Lalu kalau saya tanya, bangkitnya kapan? Selalu menjawab bangkitnya Minggu pagi. Padahal Minggu pagi itu ketahuan dia bangkit. Dia bisa saja bangkit pada hari Sabtu jam 7 malam atau jam 8 bisa saja. Karena itu sudah dihitung rison atau minggu. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Yesua itu mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu, belum 3 hari 3 malam. Dan itu jelas tidak tepat, saudara. Saya tidak akan menerangkan hal ini, tetapi saya ingin memberikan gambaran sedikit bahwa dengan pola-pola yang seperti ini, kita memiliki kelemahan karena kita tidak memiliki pola Ibrani dengan akar sumber yang benar. Nah, saya berharap ketika saya menyampaikan materi ini, ada beberapa kata Ibrani, saya ingin saudara tidak alergi dengan bahasa Ibrani. Sebab akar sumber kita itu berasal dari sana. Amin, saudara? Karena selama ini kalau saya perhatikan, banyak sekali pendeta-pendeta yang khotbah, mereka diselingi bahasa Inggris. Mereka berkata, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Jemaat diam saja. Tetapi ketika ada seorang pendeta yang menyampaikan dengan sedikit bahasa Ibrani, langsung orang dicap, wah mau diyahudikan. Kita nggak bisa jadi Yahudi, saudara. Tetapi justru dengan kita mengerti bahasa Ibrani, kita akan memahami betul iman kita. Karena kita tahu bahwa akar sumber kita itu berasal dari Ibrani. Sekedar satu ayat saja, setelah itu kita akan masuk ke materi saya. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Mari kita akan buka bersama-sama, saudara-saudara. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Jadi saya berharap kalau nanti saya ada sedikit kata-kata Ibrani, saudara tidak akan alergi. Baik, mari kita akan lihat terlebih dahulu di dalam kitab Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Demikian
bunyinya. Bapa, aku ingin agar di tempat aku berada, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, mereka juga ada bersama aku, supaya mereka melihat kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, karena Engkau mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Saudara perhatikan kata sebelum permulaan dunia. Nah, di dalam teks bahasa Ibrani, itu di sana dikatakan Lipnei Mosdot Olam, atau sebelum dunia dijadikan. Bisa ditayangkan presentasinya? Ya. Nah, di situ dikatakan, saudara, bahwa dengan kita melihat materi ini atau teks ini, maka kita tahu bahwa Yeshua itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Lalu kalau begitu, siapa sebetulnya Yeshua? Yeshua ini sebetulnya adalah Yahweh sendiri yang menyatakan diri sebagai manusia. Dia adalah pencipta alam semesta. Mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat 58. Dikatakan demikian. Yohanes 8 ayat 58. Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi kalau begitu, Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca di dalam kitab suci kita akan melihat satu teks, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Coba ditayangkan teksnya. Di sana dikatakan, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Nah, saya akan tunjukkan kata Bereshit. Bereshit, saudara-saudara, itu kalau kita menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia, hanya berkata pada mulanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan in the beginning. Tetapi tahukah saudara, bahwa dalam teks bahasa Ibrani, kata pada mulanya atau Bereshit itu sudah langsung menceritakan tentang kisah kematian Yeshua. Seperti saudara ketahui bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa yang unik. Karena setiap huruf dan kata itu memiliki pesan rahasia yang ada di dalam kitab suci. Nah, di sana ada yang disebut dengan angka gematria, ada juga yang disebut dengan ideografik dan piktografik. Apa itu angka gematria? Angka gematria adalah angka atau nilai setiap huruf Ibrani. Seperti misalnya Alef, itu nilainya 1, Bet nilainya 2, Gimel nilainya 3, Dalet nilainya 4, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat teks ini memiliki nilai atau angka gematria, kenapa di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kita harus menghitung bilangan binatang itu yang jumlahnya 666. Dan kalau saya mempelajari dalam teks bahasa Ibrani ini, kekasih kita dulu, ya, yang di tempat ini kita sudah tidak memanggilnya, itu sebetulnya jumlahnya 666. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa itu ideografik? Tadi kita sudah mengenal kata angka gematria. Ideografik adalah ide dari setiap kata. Seperti misalnya kalau bahasa Indonesia atau bahasa Latin atau apa saja, huruf A ya cuman A gitu saja. Tetapi kalau bahasa Ibrani, huruf Alef itu artinya sapi. Alef juga bisa berarti ehad atau esa. Tapi Alef juga bisa sesuatu yang dianggap
divine. Bet itu artinya rumah. Gimel artinya onta dan seterusnya. Nah itu yang disebut dengan ideografik. Nah piktografik itu adalah gambar dari setiap huruf. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah percaya bahwa nama sesembahan Tuhan kita adalah Yahweh, maka huruf Ibraninya adalah seperti ini. Coba bisa ditayangkan. Nah, saudara lihat di situ ada huruf Yod, He, Waw, He. Dan yang di atas itu adalah huruf Ibrani kuno yang dikenal dengan Paleo Hebrew. Saudara tahu bahwa kata Yod, He, Waw, He apabila diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, maka akan mendapatkan satu kata, behold the hand, behold the nail. Atau lihatlah tangan, lihatlah paku. Itu sudah berbicara tentang kematian Yeshua HaMashiach. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi apabila huruf Yahweh itu kita putar balik, coba di slide-nya, nah saudara lihat di sana, nama Yahweh kalau diputar balik, kemudian dijungkir balikkan, lalu dipres, ditekan, saudara-saudara, maka saudara akan melihat di sana, yang saya beri nama, maka saya beri warna, masih kurang begitu jelas. Tetapi begitu warnanya dibikin hitam, maka akan sama dengan huruf yang ada di sampingnya. Nah itu sudah kita tinggalkan yang ada di samping saudara. Jadi kalau kita masih memanggil nama sesembahan kita yang lama, kekasih kita yang lama, itu sama saja menjungkir balikkan nama Yahweh. Bapak Ibu Saudara, semalam kami berbincang-bincang dengan beberapa orang, dan kami tentu punya misi, karena yang sedang kami ajak berbicara adalah orang yang belum percaya kepada Bapa Yahweh. Kami berbicara panjang lebar, kemudian dia bertanya satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, menurut Pak Lukas, apakah orang yang tidak memanggil nama Yahweh itu selamat atau tidak? Saya jawab dengan tegas, di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh wa ein mibal adai musia. Yang artinya, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi kalau begitu, menurut kitab suci, yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh, dia tidak selamat apapun alasannya. Kecuali kalau Anda tanya pakai pola pikir saya, itu berbeda. Saya mungkin bisa toleransi, tapi sangat disayangkan, saya orangnya tidak bisa toleransi saudara. Saya mengenal nama Yahweh itu pada tahun 2000, jadi 14 tahun yang lalu kami mulai memproklamirkan nama Yahweh. Bahkan pada saat itu gereja kami di Kota Magelang masih dalam keadaan top-topnya. Tetapi saya berani menyatakan demi keselamatan kita harus meninggalkan nama sesembahan yang lama. Dan dengan berjalannya waktu akhirnya semua orang tahu bahwa nama Tuhan kita bukan semakin hilang tetapi semakin membesar. Kenapa? Karena inilah masa pemulihan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa 400 tahun sebelum Yeshua ada di dunia ini, Nabi Zakaria itu sudah menubuatkan tentang Yeshua. Di dalam kitab Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10. Saudara nanti catat saja, baca di rumah, karena materi saya ini sebetulnya panjang, tetapi waktu saya pendek, jadi saya harus potong beberapa frame, ya. Dan saya harap saudara catat saja.
Zakaria 12 ayat yang ke-10 itu sudah menubuatkan tentang Yeshua 400 tahun sebelum dia datang. Bahkan di dalam kitab Mazmur atau kitab Tehillim pasal 22 ayat 16 sampai 18. 1000 tahun sebelum Yeshua ada di dunia ini, Raja Daud sudah menubuatkan tentang Yeshua. Kemudian kita melihat 700 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan tentang Yeshua. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat kata Yeshua HaMashiach. Saya pertama kali mendengar lagu Yeshua HaMashiach adalah lagu yang dikarang oleh Pak Yusak. Jadi saya sudah mengerti. Nah, saudaraku yang terkasih, kata Yeshua HaMashiach itu terdiri dari beberapa huruf Ibrani, Yod, Shin, Waw, Ayin. He, Mem, Shin, Yod, Het. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Yod itu artinya tangan. Yod itu juga bisa berarti sang pencipta. Shin, Waw, Ayin dibaca sua dari kata dasar safa dalam bentuk present continuous yang artinya menyelamatkan. Jadi kata Yeshua itu artinya adalah sang pencipta itu sekarang dan sedang berlangsung, sedang menyelamatkan. Karena bentuknya present continuous. Kemudian HaMashiach, He, Mem, Shin, Yod, Het. He artinya itu. He adalah kata sandang. He itu juga bisa berarti hembusan nafas. Ma itu artinya tempat. Saudara mungkin mengenal kata madrasah atau tempat belajar. Itu bahasa Arab. Karena Ibrani dan Arab itu satu rumpun, saudara. Sama seperti bahasa Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Malaysia itu juga satu rumpun, namanya rumpun Melayu. Tapi kalau Arab dan Ibrani itu namanya rumpun Semitik. Nah, ma itu artinya tempat. Sia itu dari kata dasar safa dalam bentuk future. Artinya kalau diterjemahkan keseluruhannya adalah sang pencipta sekarang sedang menyelamatkan adalah tempat keselamatan kita kelak ketika kita mati. Amin. Ya, jadi kita ada jaminan keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Nah, itulah yang disebut dengan ideografik. Karena setiap kata, setiap huruf itu memiliki ide di dalamnya. Nah, kemudian piktografik. Sekali lagi mungkin kita asing dengan istilah piktografik. Tetapi kalau saudara jalan-jalan di jalanan, saudara melihat rambu-rambu lalu lintas, nah itu adalah piktografik, saudara. Piktografik itu diambil dari kata picture dan grafik. Jadi huruf yang berbentuk gambar. Nah, saudara bisa lihat di sana, oh itu toilet, oh itu dilarang merokok, itu tempat menyeberang. Nah, itu piktografik namanya, saudara. Dan orang-orang dulu, mereka kan belum punya kamera video, saudara. Jadi untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa, itu biasanya mereka tatah di batu. Nah, itulah yang disebut dengan piktografik. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat piktografik, next caption. Nah, ketika kita lihat piktografik, saudara akan menemukan di situ arti dari gambaran-gambaran tersebut. Seperti tadi saya katakan, alef itu adalah sapi. Tapi alef juga bisa berarti ehad atau esa. Bet itu bisa berarti rumah atau tenda. Gimel itu onta dan seterusnya, saudara.
Itu adalah piktografik. Nah, di dalam bahasa Ibrani maupun Paleo Hebrew sebetulnya itu sama. Next caption. Sebetulnya sama, saudara. Cuman hanya wujud bentuk hurufnya saja yang berbeda. Tetapi untuk pelafalannya itu sama. Oleh karena itu, kalau kita melihat seperti tadi yang saya katakan kembali ke awal, kata Bereshit, next caption, ya, kata Bereshit itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris hanya in the beginning. Dalam bahasa Indonesia pada mulanya. Lalu bagaimana bentuk piktografiknya? Kita lihat caption berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba potong-potong, saudara. Kalau di sana dikatakan Bereshit, itu huruf pertamanya adalah Bet. Bet dalam bahasa Ibrani itu digambarkan sebagai rumah atau tenda. Kemudian yang berikutnya Res. Res itu digambarkan sebagai kepala orang, yang artinya adalah juga yang awal, yang sulung, yang pertama, atau orang yang tertinggi. Kemudian Alef. Alef itu huruf pertama dalam abjad Ibrani, itu adalah sebuah kepala sapi atau lembu yang artinya terkuat, maha kuasa, Elohim atau Tuhan sendiri, dan Esa atau satu. Kemudian kita lihat kata Shin. Shin itu digambarkan sebagai gigi yang artinya menghancurkan atau menghabiskan. Kemudian Yod. Yod itu digambarkan sebagai sebuah lengan dari kepalan sampai siku, artinya tanganku atau usahaku atau pekerjaanku. Kemudian Tau. Kita suka mendengar di dalam kitab suci, dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tau adalah huruf terakhir. Alef dan Tau. Tau itu di dalam bahasa Ibrani atau abjad Ibrani itu digambarkan sebagai dua batang kayu bersilang atau yang kita kenal sebagai salib, yang artinya adalah tanda atau metre atau perjanjian. Tau itu juga berarti sempurna. Di dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata tamim atau sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau begitu maka huruf Ibrani Bet dan Res, huruf pertama dari kata Bereshit, keduanya membentuk satu kata bar. Nah, bar dalam bahasa Ibrani atau Aramaik itu memiliki arti anaknya atau anak dari. Arti piktografik dengan memisahkan dua huruf pertama yang dengan sangat jelas memberikan arti kepada kita, yaitu son of atau anaknya atau anak dari. Nah, selanjutnya mari kita pelajari sisa dari kata-kata Alef, Shin, Yod, dan Tau. Kita lihat caption berikutnya. Susunan huruf-huruf ini memberikan arti atau menggambarkan kepada kita maksud dari kata-kata tersebut. Saudara melihat di situ ada kata Bereshit dalam bahasa Ibrani, dan itu sudah saya pisah-pisah dalam bentuk warna. Yang agak kecoklat-coklatan di depan itu adalah bar, ya, Bet dan Res. Seperti saudara ketahui bahwa teks Ibrani itu membacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Ya, makanya berbeda dengan Yunani. Kalau Yunani itu dari kiri ke kanan. Yunani itu rumpunnya adalah Indo-Eropa. Jadi sangat berbeda, saudara. Kenapa nama Tuhan kita adalah Yeshua?
Kenapa? Karena nama aslinya memang Yeshua. Dan Yesus, kata Os itu sebetulnya bukan nama. Karena Os itu adalah merupakan imbuhan karena dia bergender laki-laki atau maskulin. Jadi kata Os itu karena gendernya laki-laki, sama seperti misalnya kata Sakai. Sakai karena dia gendernya laki-laki, maka berubah menjadi Sakeus. Yakob, gendernya laki-laki jadi Yakobus. Saul jadi Saulus, tapi Osnya itu bukan nama, saudara. Nah, nama Yeshua karena dia masuk ke Yunani jadi Yesus. Tapi akhirnya akan kehilangan makna dan arti yang sesungguhnya. Bahwa Yeshua itu adalah sang penyelamat sendiri. Dia adalah Yahweh sendiri. Nah, kita lanjut dengan kata Alef. Alef artinya Elohim, juga bisa berarti yang awal. Kemudian Shin itu berarti menghancurkan. Yod yang warnanya merah, ya, itu oleh usahanya atau tangan atau karya. Kemudian Tao itu berbicara tentang salib. Jadi susunan huruf piktografik atau simbol atau gambar dan ideografik yang membentuk kalimat Bereshit memberikan arti kepada kita bahwa putra Elohim akan dibinasakan atau mati oleh tangannya atau kemampuannya sendiri, kemauannya sendiri di atas sebuah salib. Jadi tadi saya katakan bahwa kata Bereshit itu sudah menceritakan tentang kematian Yeshua. Dan Yahweh itu juga menceritakan tentang penyaliban Yeshua. Maka kalau nama ini diubah, itu sama saja merubah struktur kitab suci berbahasa Ibrani. Ingat, iman kita itu ibarat seperti tumbuhan dienten atau diokulasi. Tumbuhan yang diokulasi dia harus dipotong dari akar sumber, nempel di tumbuhan yang baru. Rabi Shaul atau Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah merupakan pohon zaitun yang liar. Yang menurut kitab LAI dikatakan yang dicangkok, itu salah istilah itu, bukan dicangkok, tetapi dienten atau diokulasi ke pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kita tidak boleh membawa akar lama kita. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita melihat kita beriman mengikuti polanya orang Yahudi, tetapi kita menggunakan pola kita sendiri, itu ibarat seperti kita masuk rumah tangga orang dan kita bikin aturan sendiri untuk rumah tangga itu. Dan itu jelas bukan pola Ibrani. Orang-orang Yahudi akan tertawa kalau melihat orang-orang Indonesia pada ribut membicarakan tentang nama. Sebab mereka itu sudah baku, tidak bisa diubah-ubah, saudara. Kita dengan seenak-enaknya sendiri mengubah nama. Dan memang di tempat kami sudah tidak lagi berbicara tentang hal ini. Karena kita sudah sangat jauh, saudara. Tetapi kalau saya perhatikan ada orang yang dengan berbagai macam argumentasi berusaha untuk mengubah. Saya katakan ini dasarnya dari mana? Kitab Ibrani tidak bisa dibuat seperti itu, saudara. Itu sama saja merusak rumah tangga orang. Kita nebeng imannya orang Ibrani, tapi kita ngubah semau kita dengan nama sesembahan yang justru menjadi musuhnya Tuhan sendiri. Nah, kembali kita kepada kitab suci kita atau teks kita, saudara. Di dalam teks ini menerangkan kepada kita tentang nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yeshua datang ke dunia. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima
dan saudara bisa membandingkan dengan kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Ya. Coba kita baca sejenak. Bisa ditayangkan teksnya, Yesaya 53 ayat yang ke-5. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya kita telah menjadi kesembuhan bagi kita. Sekarang kita bandingkan dengan kitab Wahyu pasal 13 ayat 8. Dan semua yang tinggal di bumi yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Saudara perhatikan kata yang disembelih sejak permulaan dunia. Itulah yang berbicara tadi pada teks awal saya ketika saya menyampaikan di kitab Yohanan atau Yohanes tadi, bahwa sebetulnya Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Mari kita akan lihat juga di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang pertama. Di sana dikatakan dalam bahasa Inggris, in the beginning God created the heavens and the earth. Nah, di sana kata created atau menciptakan. Nah, saudaraku yang terkasih, perlu diingat bahwa kata Ibrani atau Aramaik, kata bar yang dieja dari kata bet dan res, itu memiliki arti putranya atau putra dari. Bar, ya, sekarang huruf yang tertinggal berikut adalah alef yang artinya yang maha kuat, perkasa, atau yang paling esa. Ya, yang penting, ya paling penting, esa atau Tuhan atau Elohim. Jadi bar diterjemahkan dengan menciptakan, yang lebih literal untuk mencipta sesuai dengan kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16. Kita buka kitab Kolose saja pasal 1 ayat 16. Kalau kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 mungkin kita semua sudah hafal. Ya, tapi kita Kolose 1 ayat 16 dikatakan, sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam sorga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dan yang tidak kelihatan, baik di tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa, atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Kita lanjut, saudara. Dengan demikian, tidak hanya teks kitab suci sendiri yang sudah jelas, namun dengan menganalisa angka gematria, piktograf, dan ideograf, kitab suci berbahasa Ibrani ini menjelaskan kepada kita perihal siapa sang pencipta alam semesta ini. Dialah Yahweh. Kita lihat caption berikutnya, kata bara atau menciptakan dan bar yang berarti putra serta alef yang berarti Elohim, maka sudah memiliki arti tersendiri. Putra Elohim adalah sang pencipta. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat, saudara. Ya, tidak bisa. Tidak hanya sebagai sang pencipta, namun kata Bereshit juga berarti dari awalnya putra Elohim akan dihancurkan atau dibunuh oleh tangannya sendiri atau oleh karyanya sendiri
yaitu mati di atas kayu salib. Jadi, Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Saudara, catat saja ayatnya, Yohanes 8 ayat 24, Yohanes pasal 10 ayat 30, dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Jika Yeshua itu adalah Yahweh, betapa anehnya jika orang Kristen menolak Yahweh, sedangkan Yeshua justru menyatakan nama Yahweh. Jadi jangan sampai saudara berkata, pokoknya Yesus. Oh, tidak bisa saudara. Yeshua sendiri mengajarkan. Dalam doa Bapa kami saja dikatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kita disuruh mengkuduskan nama Bapa. Tetapi orang Kristen dengan seenaknya mengganti-ganti. Itu bukan mengkuduskan, mencemarkan, iya saudara. Sementara diberitahu, orang marah. Ya. Kita lihat berikutnya. Dalam kitab Mazmur pasal 53 ayat yang ke-7. Ya, di situ ada kata, kalau saudara lihat itu kan adalah huruf merah ya. Itu ada kata Elohim Sebut Amo. Ini keunikan bahasa Ibrani. Kalau saudara mempelajari bahasa Ibrani akan unik sekali. Nanti kita melihat lagi di Bible Code segala ya. Unik sekali. Nah, kata Elohim Sebut Amo atau Tuhan memulihkan umat manusia, itu sudah langsung tercatat di sana nama siapa yang memulihkan, yaitu Yeshua sendiri. Saudara lihat yang dikasih huruf merah ya, Yod lewat satu huruf Shin, lewat satu huruf Waw, lewat satu huruf Ayin. Sudah langsung ketahuan siapa yang memulihkan manusia. Kemudian kita lihat juga di dalam Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan dalam salib ya, di kayu salib itu ada yang disebut INRI. Saya rasa ini tidak perlu saya terangkan karena saudara sudah diberitahu oleh Pak Yusak. Ya, kita lanjut saja di caption yang berikutnya. Lanjut lagi yang berikutnya. Nah, kata Yeshua sekali lagi kalau digambarkan dalam piktograf, maka to create it, to destroy, to save, to know or experience. Orang yang menciptakan, orang yang menghancurkan, orang yang mengenal Anda dan ingin berbagi dengan Anda untuk mengalami Anda. Saudara bisa bandingkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24. Jadi kalau begitu saudara, kita lihat langsung ke kesimpulan, saudara. Kesimpulan, Yahweh adalah Yeshua. Menolak Yahweh sama dengan menolak Yeshua. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, mengubah nama Yahweh dengan nama lain itu merusak struktur teologis Ibrani. Apapun alasannya itu tidak bisa. Yang ketiga, kita orang luar masuk rumah tangga orang dan mau merusak tatanan yang sudah ada, ini jelas tidak masuk akal. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan kita bertahan dalam kesalahan karena gengsi. Ingat, pola Ibrani itu berbeda dengan Yunani. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian.